Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama Anda Elfrina Rahma. Hari ini saya berada di halaman Balai Kota Among Tani dalam rangkaian acara yang luar biasa sore hari ini, yaitu Produk Lokal Fest yang ke-6 tahun 2024. Dan di samping saya sudah ada tamu spesial, beliau dari Batu Total Independent, bernama Mas Ihsan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ihsan, saya ingin jenengan hari ini sharing bersama dengan Agropolitan Televisi mengenai acara Produk Lokal Fest yang ke-6 2024, karena tema besarnya juga luar biasa sekali ya, mengangkat produk-produk lokal di Kota Batu, khususnya ada di Sparta, X Batu Total Independent, dan juga ada G-Craft Kota Batu. Mas Ihsan, sebelum kita ke acaranya, saya ingin jenengan kemudian menjelaskan dahulu, Batu Total Independent ini apa? Komunitaskah atau seperti apa? Jadi Batu Total Independent ini adalah komunitas musik sebetulnya ya. Jadi komunitas musik yang ada di Kota Batu, terutama adalah musik-musik indie. Jadi teman-teman yang bergabung di Batu Total Independent ini, teman-teman yang mungkin sudah punya karya musik sendiri atau karya lagunya sendiri gitu. Nah, Batu Total Independent sendiri bukan hanya bergerak di musik saja, tapi teman-teman ini juga sering sekali apa istilahnya di acara-acara kegiatan sosial. Bahkan setiap tahun teman-teman ini di bulan Ramadan itu pasti ada bagi-bagi takjil ya. Jadi musik trotoar bagi-bagi takjil atau namanya Spirit of Ramadan gitu, teman-teman ini selalu gelar itu. Yang tahun kemarin di depan dealer itu ya? Iya. Oke. Saya juga sempat meliput di situ. Ramai banget antusiasnya masyarakat Kota Batu. Jadi khusus indie aja? Ya, sebetulnya sih nggak semuanya indie yang tergabung ya. Tapi kalau teman-teman ini kalau dalam kontennya kita bilang komunitas musik indie, ya mau nggak mau kita harus punya karya gitu. Apalagi musik sekarang kan, kalau kita mau jadi bener-bener musisi, yang dikatakan musisi adalah orang yang sudah punya karya. Jadi main musik atau musisi kalau tidak punya karya ya pakai raja tanpa mahkota kan, seperti itu. Cover aja itu belum ya berarti ya? Belum. Udah. Oh, sudah ya? Ya sudah sih seperti itu. Kalau ngeband itu kan memang umumnya teman-teman itu kan cover. Tapi kalau di BTI atau Batu Total Independent ini ditekankan ya teman-teman harus punya karya gitu. Jadi spiritnya supaya apa? Supaya mungkin kalau memang ada istilahnya rezeki, teman-teman yang punya karya ini bahkan karyanya bisa sampai nasional gitulah kan. Indie itu yang senja-senja itu atau seperti apa? Yang apa itu, Mas Ihsan? Indie Karena sih saya kalau lihat packagingnya jenengan tuh kayaknya underground gitu, rock gitu ya. Setuju ya teman-teman ya? Ya sebetulnya sih nggak ada batasan genre kalau kita bicara musik gitu. Karena musik adalah bahasa universal ya. Jadi nggak ada batasan genre di sana. Entah teman-teman ada yang mau main musik rock, jazz, terus folk atau apapun jenis musiknya bebas. Karena benar-benar kita ada pembatasan karya kalau musisi ini sebetulnya gitu. Dibebaskan ya, sesuai dengan kreativitas dan inovasi masing-masing person atau orang begitu. Kalau Mas Ihsan sendiri spesialisasinya di mana? Kalau saya sih ngeband, ya saya jadi pemain gitar. Oke, gitaris ya. Siap. Memetik alunan musik begitu untuk menghasilkan melodi-melodi yang indah, Mas Ihsan di sini. Mas, kita masuk ke produk Lokal Fest ke-6 2024. Sudah 6 tahun, karena sebelum kita take ini tadi ya, seperti kita ngobrol juga, ternyata Batu Total Independent ini ide produk Lokal Fest ini ada di beliau di sini ternyata, dan kemudian difasilitasi lebih lanjut oleh di Sparta begitu. Betul sekali. Awalnya kalau 6 tahun berarti sudah sebelum Covid ya? Iya, 2018. 2018. Waktu Covid itu juga jalan berarti? Waktu Covid kita sempat berhenti sih, cuman apa meet up aja. Jadi nggak bikin event, cuma kita kumpul-kumpul aja gitu. Dulu awalnya sebesar inikah atau? Jadi dulu kita itu namanya community meet up ya, karena kita dari komunitas musik ini gimana caranya nih teman-teman dari beberapa komunitas yang ada di Kota Batu ini kita kumpulin gitu loh. Yuk bikin event, yuk bikin acara supaya apa ya? Kita ini jalin silaturahmi yang pertama sih itu. Terus kemudian yang kedua, ya kita ini pengen munculin juga namanya produk-produknya teman-teman ini kan banyak. Kalau dulu itu kita di tahun pertama itu sempat gabung juga sama teman-teman rombengan online pada waktu itu. Nah, teman-teman rombengan online yang
campnya di BTC tuh. Iya, Oh, itu teman-teman oke, kan oke. lebih ke sosial media kan ya. Nah, daripada di sosial media, yuk kita meet up yuk. Nah, jadi ya sama sih konsepnya, hampir sama. Jadi ada tenan-tenan gitu, teman-teman ada yang jualan, terus biayanya kalau dulu itu mandiri Kak. Jadi kita patungan gitu. Urunan. Ya, jadi teman-teman yang dari BTI ini nyiapin musiknya, terus berbagai macam produksi peralatan musik, terus teman-teman yang dari tenan-tenan yang ini khusus nyiapin tenda untuk jualannya mereka. Dulu awalnya di mana Mas Ihsan? Awalnya dulu itu di halaman depan D2 oleh-oleh Kota Batu. Oh, di dua sini ya. Iya. Bukan yang sini, yang sana. Oh, yang itu. sana. Terus kemudian difasilitasi oleh Disparta itu kapan mulainya? Difasilitasi oleh Disparta ini sejak tahun ke-6. Oh, dari awal berarti ya? Iya. Mulai dari awal langsung Disparta menggandeng karena Iya. mungkin dari Disparta sendiri melihat oh ini menjadi wadah atau kemudian event yang bisa mendatangkan wisatawan Iya, begitu. gitu. Kreativitas di sana juga ada anak-anak muda karena tadi ketika saya kesini ya ada banyak pelajar-pelajar di Kota Batu juga. Ya. Ya kan yang mampir begitu melihat tenan-tenan yang luar biasa dari putra-putri terbaik Kota Batu. Mas Ihsan, kenapa kemudian produk lokal fest? Ya kita pengen munculkan lah. Jadi Batu ini sebenarnya kan banyak potensinya Kak. Nah banyak sekali potensi di Kota Batu ini, terutama mungkin pengusaha-pengusaha UMKM-nya kan juga banyak gitu. Dan mereka itu punya produk lokal sendiri-sendiri masing-masing kan gitu. Ya kita pengen munculin aja di acara community meet up ini, kita munculkan oh ternyata di sini punya produk ini punya produk ini gitu. Biar lebih dikenal lagi gitu. Sejalan dengan dikenalnya produk-produk lokal di Kota Batu itu juga biasanya juga muncul sambatan-sambatan ya atau keluhan-keluhan masalah kecil-kecil begitu. Kalau dari UMKM produk lokal fest yang jenengan dengar apa Mas Ihsan? Apakah soal perizinan atau marketing atau seperti apa? Sebenarnya keluhan teman-teman itu pada dasarnya sih kalau kita lagi meet up gitu ya mungkin dari apa ya, dari penjualan kadang menurun gitu ya. Siap, Karena wajar sendiri kalau memang apa istilahnya kadang itu mereka tergantung rame sepinya Kota Batu juga gitu loh. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi memang produk lokal fest ini dimasukkan di dalam agenda besar pariwisata di Kota Batu ya untuk menarik wisatawan lah setidaknya. Jadi untuk teman-teman, kawan-kawan Agropolitan Televisi yang ada di rumah bingung menghabiskan waktu weekendnya kali ini kemana, langsung saja datang di Balai Kota Among Tani Kota Batu karena ada produk lokal fest yang ke-6 sudah 6 tahun. Artinya ini sustain ya, terus menerus begitu. Insya Allah memberikan peluang-peluang yang banyak bagi UMKM dan juga terima kasih banyak ya bagi Batu Total Independen dari ide beliau inilah dan beserta pengurus dan jajarannya juga banyak orang-orang di Kota Batu yang kemudian terwadahi dan terfasilitasi. Matur nuwun Mas Ihsan, ada pesan-pesan kepada Ya mungkin pesannya apa sih ya teman-teman ini tetap kita rukun seduluran ya dari berbagai elemen komunitas, terus tetap apa tingkatkan kreativitas ya, jadi seperti itu ya, karena produk lokal fest ini tetap kita akan adakan terus ya, mungkin nanti bisa menjalin silaturahmi ke teman-teman yang mungkin belum pernah ikutan seperti itu sih Kak. karena banyak banget tenanya di sini selain Agropolitan Televisi tentunya ya sekalian promosi ada pengembang permainan dan aplikasi, arsitektur desain, ada desain komunikasi visual, ada juga band-bandan ya di panggung, ada juga bantengan nanti ya untuk pembukaan. Jadi jangan lupa untuk join di produk lokal fest yang ke-6. Kita tunggu di produk lokal fest ke-7, ke-8, ke-9, ke puluhan kali kedepannya ya, insya Allah bersama dengan Mas Ihsan dari Batu Total Independen. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan narasumber yang lain tentunya. Tetaplah di sini di Special Talks bersama saya Elvina Rahman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talks, masih bersama saya Elvina Rahma di produk lokal fest yang ke-6 2024 bertempat di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu. Ada Mas Ihsan dari Batu Total Independen dan juga ada Mas Dino di samping saya dari Dewan Kesenian Kota Batu. Kesenian Kota Batu. Nah, beliau ini adalah Ketua Komisi Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif di Kota Batu. Dewan Kesenian Kota Batu. Mas Dino, untuk produk lokal fest yang ke-6 2024 sebelum kita masuk ke joblist dan lain sebagainya nanti ya, menurut jenengan bagaimana Mas? Acara ini antusiasnya luar biasa kah? Sebagai seorang
Dewan Kesenian nih, Ya. Ripon. Acara produk lokal fest ini yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini luar biasa karena dia mengusung tema meet up ya, community meet up. Di Dewan Kesenian Kota Batu kan juga dia kan community kan, komunitas. Jadi kita bisa bertemu bersinergi gitu kan sama teman-teman lintas sektor yang lain. Jadi bagaimana perkembangan potensi yang ada di Kota Batu sih kan banyak sekali. Kalau di Dewan Kesenian Kota Batu kan memang kita fokusnya di seni, kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Batu. Nah, sektor-sektor yang lain sih kadang-kadang kan banyak juga tuh potensi-potensi yang lain. Gimana kira-kira bisa nggak sih dikolaborasikan gitu kan? Nah, di sinilah tempatnya. Produk lokal fest ini yang ke-6 ini di sini tempatnya bagaimana kita bisa mempertemukan beberapa sektor-sektor yang ada di Kota Batu gitu. Itu sih Kak. Berarti bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Bisa banget. Sudah 6 tahun harusnya sudah bisa dan menghasilkan lebih banyak hal yang positif tentunya ya. Banyak dari teman-teman di jaringan Dewan Kesenian Kota Batu juga dari acara-acara produk lokal fest yang kemarin juga banyak merasakan manfaatnya gitu kan. Ya. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi di sektor-sektor yang lain gitu kan. Kesenian kita bisa berkolaborasi dengan seni arsitektur gitu kan. Bagaimana kesenian Kota Batu yang identik gitu kan bisa masuk nih di dalam dunia arsitektur gitu. Banyak di aplikasi permainan juga bagaimana seni dan budaya yang Kota Batu ini bisa nih dibawa ke aplikasi permainan gitu. Dan banyak sekali gitu loh. Dan antusiasnya luar biasa, memang banyak tenan-tenan yang saya lihat, wow ternyata modernisasi banget ya, ada kafe, kemudian ada game juga, jadi semua kalangan lah, ada makanan juga ya kan, ada bandengan juga, ada band-bandan dan masih banyak lagi yang ada di produk lokal fest ke-6 2024 ini. Mas Dino sebagai mitra berarti ya, mitra dari Disparta begitu. Iya. Melihat kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Batu, kita bandingkan 5 tahun yang lalu Mas, kemajuannya luar biasakah atau seperti apa? Kalau kita bicara seni dan budaya secara general ya, itu kan dinamis kan ya, sangat dinamis sekali. Tentunya bentuk-bentuk seni dan budaya tetap dalam arti gini, seni dan budaya tetap gitu kan. Tapi perkembangan alur perjalanannya itu kan dinamis banget gitu. Betul. Di tahap seperti ini misal seni dan budaya kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu gitu kan, khususnya yang di Kota Batu, klasternya di Kota Batu gitu, kita membicarakan soal profesionalitas gitu kan. Profesionalitas di sanggar-sanggar teman-teman itu mungkin masih tabu gitu kan. Bagaimana seni itu kan dikerjakan secara kultural masyarakatnya gitu kan. Jadi kita pertunjukan aja gitu kan. Kan masih keterbatasan tentang teknologi, akses teknologi, terus akses media itu kan sangat terbatas 10 tahun yang lalu gitu kan. Kalau sekarang kan aksesnya luar biasa, ada banyak sosial media, masuk YouTube sudah media streaming yang arus utama sama arus indie itu kan sudah banyak. Nah itu ternyata kesenian dan budaya yang ada di Kota Batu ini bisa loh diangkat menjadi sebuah kemasan yang lebih modern gitu, memanfaatkan sesuatu yang sudah ada gitu medianya gitu. Jadi mereka bisa lebih menggaungkan gitu loh Kak. Jadi seperti itu, menggaungkan, promosinya jadi lebih tinggi gitu. Dulu aksesnya mungkin dari mouth to mouth gitu, dari mulut ke mulut gitu. Kalau sekarang kan tinggal kita berikan akses ke sosial media gitu kan, wah orang-orang luar sudah tahu semua gitu. Nah itu kekuatannya dari 5 tahun yang sekarang sama 5 tahun yang dulu sih. 5-10 tahun ke belakang ya, berarti lebih masif dengan adanya teknologi mainstream maupun anti mainstream yang ada di sosial media begitu ya Mas. Kalau soal fasilitasi, Mas Dino mewadahi teman-teman kesenian dan kebudayaan di Kota Batu ini pripun saat ini? Apakah sudah cukup maksimal atau seperti apa sebagai Dewan Kesenian nih? Kalau Dewan Kesenian Kota Batu kan bentuknya kayak rumah Kak. Besar gitu kan, rumah besar teman-teman dari para seniman dan budayawan yang ada di Kota Batu nih. Ini rumah besar aja gitu kan. Tapi untuk mengembangkan bagaimana sih kesenian dan kebudayaan Kota Batu ini bisa berkembang gitu kan. Maksudnya berkembang ini bukan berkembang seninya berubah gitu enggak, tapi bagaimana mereka bisa, istilahnya apa ya trennya sekarang, naik level ya mungkin ya. Naik level lah, naik kelas lah, bagaimana naik kelas itu. Nah, inovasi dari Dewan Kesenian Kota Batu ini, mereka kan punya komisi ekonomi kreatif nih. Ekonomi kreatif, karena sekarang itu ekonomi kreatif itu dengan seni dan budaya tidak bisa terpisahkan. Betul kan? Betul. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya, ada devisa di sana. Jadi kan sebenarnya potensi dari seni dan budaya ini bisa loh kan, potensinya luar biasa untuk ekonomi gitu loh. Nah itu di tahun-tahun sekarang ini teman-teman dari Dewan Kesenian Kota Batu melihat hal itu, potensial itu, kita bikin nih bagaimana sih manajemen profesionalnya untuk pertunjukan seni dan budaya Kota Batu.
Nah ini kita bentuk namanya Mandala Creative House kan. Mandala Creative House. Nah, Mandala Creative House ini adalah sebuah manajemen profesional yang diinisiasi oleh teman-teman Dewan Kesenian Kota Batu. Bagaimana seni dan budaya yang ada di Kota Batu itu dikelola secara profesional, bisa menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati oleh orang luas gitu tuh. Misalnya apa tuh Mas Dino? Mandala Creative House ini selama ini kita fokus di seni pertunjukan. Ya kemarin-kemarin itu kita berhasil mendatangkan beberapa tamu, ada 600-an tamu gitu kan. Mereka kita menontonkan sebuah seni pertunjukan Arjuna Wiwaha. Oh, di Sisir ya, Arjuna Wiwaha ya. Jadi kita menjual tiketing di sana, menjual Arjuna Wiwaha itu gitu. Dan antusiasmenya dari tamu-tamu yang kita bawa ke sana itu luar biasa gitu kan. Berarti di bawah Mandala itu ya? Di bawah kepemimpinan jenengan berarti ya? Seperti itu. Jadi kita memperdayakan gimana sih kemasan kesenian dan budaya yang ada di Kota Batu, asli Kota Batu ini bisa nggak sih dikemas dan dijual keluar gitu kan? Bisa, ternyata bisa, dan luar biasa itu, responnya luar biasa gitu. Tiketing berapa Mas Dino waktu itu? Tiketing itu kalau sekarang itu adalah 100.000 per orang. Iya, 100.000 per orang untuk kuotanya 100. Oh, 100.000 per orang untuk kuota 100, berarti borongan gitu ya sistemnya ya. Itu kebanyakan yang antusias adalah wisatawan luar negeri. Untuk selama ini yang kita tangkap sih masih wisatawan domestik ya. Kita ada dari Jogja, ada dari Banyumas, Jawa Tengah lah. Jawa Tengah itu kita dapat, Bandung juga, dan antusiasnya luar biasa gitu. Mas ini tuh mulai tahun berapa? Kalau yang profesional seperti itu ya? Profesional itu kita publish itu tahun 2001-2022 deh. Oh, oke. Sudah ya cukup lah ya. Ya dari 1-2. Tapi terus 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Karena kalau kita lihat di kota-kota yang lain ya, Jogja misalnya, Bandung, Denpasar gitu ya, itu kan sistemnya pengelolaannya tuh luar biasa profesional banget, langsung dipublish di medsos dan ada webnya khusus, bahkan waktu di launching dia langsung sold out dalam 10 menit gitu kan. Kalau di Arjuna Wiwaha ini pripun? Ininya lewat travel berarti? Kita membawa semangat yang sama dari teman-teman yang ada di Jogja ini. Kalau di Jogja atau di Jawa Tengah ya, kan ada Prambanan Balet itu kan. Iya. Prambanan Balet kan luar biasa, bagus banget itu kan. Nah semangat itulah kita bawa juga di Mandala Creative House gitu ya. Bali juga dengan sistem komunitas tecaknya yang luar biasa itu tadi. Semua titik tempat kan ada tuh. Betul. Nah itu yang semangat itu juga kita bawa. Nah semangat dari teman-teman Mandala Creative House sih pinginnya gini, di tempat seperti Jogja sama di Bali aja bisa, masa di Batu ini nggak bisa gitu. Karena kita kelebihannya adalah view ya, pemandangan yang luar biasa dan juga udara yang sejuk itu menjadi icon ya, daya pikat juga bagi wisatawan. Yang di Bali kan agak panas ya Mbak, di sini tuh sejuk banget loh. Artinya kan potensi itu ada gitu. Iya, besar sekali. Besar banget gitu loh. Nah itu yang ingin kita tunjukkan gitu loh, bahwa sebenarnya di Kota Batu itu janganlah menutup potensi ini loh. Lihatlah potensi yang luar biasa gitu loh. Dan itu bisa dikembangkan yang gimana ya? Bagus banget gitu loh. Mungkin ini juga bisa menjadi sesuatu yang harus didengar juga oleh pemerintah Kota Batu ya, untuk lebih intensif memberikan perhatian kepada pelaku-pelaku kesenian dan kebudayaan begitu. Karena kalau kemudian sektor itu ditonjolkan atau dimaksimalkan lebih, maka akan ada daya ekonomi di sana ya kan. Ada di Bali aja kan lowongan pekerjaan juga. Beberapa seniman sama beberapa daerah itu kan, desa di situ kan, mereka sudah berani menggantungkan hidupnya di sektor pertunjukan itu. Iya, sektor wisata, sektor seni ya. Berarti kan menjanjikan banget gitu loh, dan bisa menghidupi mereka. Mungkin di sana juga desa Anda juga ya Mas ya. Mungkin di sini satu desa satu wisata itu juga sebenarnya menjadi potensi yang luar biasa juga loh. Itu yang mau kita angkat gitu kan. Sebenarnya itu. Jadi nggak menutup bahwa Mandala Creative House ini jualan sendiri enggak. Nah, malah kita ini ingin membawa hal itu ke bentuk-bentuk yang lebih kecil, ke desa-desa gitu. Ayo gitu. Kita punya manajemen profesional nih. Daripada nanti teman-teman yang di desa ini mengelola dengan serampangan dan hasil goalsnya itu jadi nggak dapat, ya kita punya manajemen profesional nih. Ayo kita bantu gitu. Bagaimana kita memanajemen hal itu jadi lebih ramping, lebih bagus gitu. Cincai lah nanti sama Mandala Creative House ya, bersama Mas Dino, bisa langsung hubungi beliau ini atau
bisa langsung datang ke ATV ya untuk kita lebih ngobrol lebih dalam, lebih deep, lebih serius mengenai kemajuan Kota Batu khususnya di kesenian dan kebudayaan. Mas Dino matur nuwun sangat atas insight-nya luar biasa sekali. Semoga didengar juga oleh pemerintah Kota Batu. Ini nih beliau-beliau ini yang harus diperhatikan juga untuk memaksimalkan potensi anak muda dan juga pariwisata di Kota Batu. Saya Elvina Rahma. Usai jeda, kami akan segera kembali karena masih ngobrol-ngobrol lagi tentang produk Local Fest yang ke-6 2024. Usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talks Agropolitan Televisi Diskominfo Kota Batu dalam rangkaian acara Produk Local Fest yang ke-6 2024 di halaman Balai Kota. Bersama saya Elvina Rahma, sudah dari Batu Total Independen, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi dari DKPP ya, Dewan Kesenian Kota Batu, dan sekarang dari G-Craft ada Mbak Diana di samping saya. Aduh, cantik banget ya, tadi ganteng-ganteng, sekarang cantik nih. Mbak Diana, terima kasih banyak sudah hadir di booth Agropolitan Televisi. Beliau ini Kadif ya, Kadif Televisi dan juga Radio. Untuk pelaksanaan yang ini kebetulan masih menjabat di Kepala Ketua Divisi TV dan Radio G-Craft. Nah ini tadi sekalian barusan selesai pelantikan kepengurusan yang baru. Sebentar, Pindah job desk nih. Namanya sekarang Ketua Bidang 3 Pemasaran Media dan Kerjasama. Oke, pemasaran media dan kerjasama. Dari televisi, radio ke pemasaran media dan kerjasama tidak jauh beda ya Mbak ya sebenarnya ya. Mbak Diana, sebelum kita masuk ke G-Craft, saya ingin jenengan memberikan opini, pendapat, perspektif mengenai produk Local Fest yang ke-6 ini seperti apa Mbak? Luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Ramai banget ya. Animo bukan sekedar masyarakat sih, tapi para pelaku ikraf. Karena kalau dulu sih kita ngomongin ikraf itu kan kayaknya ekonomi kreatif itu kayaknya nggak jauh-jauh dari kuliner, terus barang produk gitu kan. Nah sekarang kan kita udah mulai difahamkan bahwa ekonomi kreatif itu ya banyak hal, jasa dari fotografi, videografi, terus kemudian jasa konten kreator itu juga masuk ekonomi kreatif. Terus kemudian selain videografi ada public speaking seperti itu, terus mungkin kriya. Banyak kan teman-teman di sini dari fashion, arsitektur, ya kan? Game pun juga ya, masuk. Karena konsepnya nama besarnya adalah kreatif ya. Jadi masuk di ekonomi kreatif gitu kan. Dunianya besar gitu ya, kreatif yang kemudian mendatangkan cuan. Istilahnya kayak gitu. Kita bisa untung atau profit oriented dari kreatif itu tadi. Nah, sekarang Mbak Diana dari G-Craft yang baru saja dilantik, Mbak. Berarti kepengurusan sudah berapa tahun Mbak di G-Craft? Kalau di G-Craft ini dari awal pertengahan pandemi ya, kalau nggak salah dulu di tahun 2021. Oh 2021. Terus naik turun karena pandemi, terus kemudian sekarang pengukuhan lagi di periode 2024-2027. Berarti 3 tahun ya? 3 tahun kepengurusan Mbak, dari mulai awal jenengan di G-Craft sampai sekarang. Tantangannya pasti luar biasa ya Mbak, melihat Kota Batu yang potensinya luar biasa tapi juga ada hambatan-hambatan kecil-kecil lah. Nah Mbak Diana ini sebagai memberikan solusi ya untuk masyarakat Kota Batu, begini loh harusnya begitu. Beliau sebagai sering-sering aja sih. Sering-sering ya? Sering-sering aja. Terlalu berat kayaknya gitu ya. Mbak kalau melihat lah dari mulai jenengan masuk G-Craft gitu sampai sekarang nih Mbak, melihat ekonomi kreatif di Kota Batu nih seperti apa? Trennya baikkah atau pripon? Khususnya di digital dan multimedia sih sepertinya ya. Kita advance banget. Karena sepertinya dipicu dari Covid. Munculnya Covid tadi, semuanya tuh kan kita kayaknya daring ya, dalam jaringan gitu. Terus lama-lama orang-orang berpikir kreatif, merubah mindset juga dari yang mungkin dulunya kita konvensional, sekarang udah mulai bergerak nih. Marketing aja kan sekarang sudah masuk marketing 5.0 ya. Jadi digital marketing sudah. Digital marketingnya tuh konsepnya itu sudah bersentuhan dengan AI gitu kan. Jadi bikin kita untuk harus mengupgrade skill kita sih kayaknya. Kalau kita nggak bisa ngikutin upgrade media, terus kemudian teknologi, ya mau nggak mau ketinggalan ya. Ketinggalan sih ya. Nah, yang mau bisa istilahnya kayak move on, mau bisa maju terus ya memang kita harus adaptasi tadi. Mau nggak mau, biarpun boleh dibilang kayak kita tuh kaum
kolonial katakan ya, usia kolonial gitu. Kolonial ya, agak, Iya. agak senior dikit lah maksudnya. Kolonial, milenial. Kalau Gen Z oke lah. Mereka tuh sudah paham banget Iya, gitu. Semacam kayak ada autopilot gitu. Iya. Tinggal dikasih ini loh tombolnya gitu. Udah paham aja. Langsung jalan ya, lari ya. Nah, kalau kita kan harus lihat dulu. Iya. Oh, ini maksudnya kemana nih? Kita mengelola IG aja. Itu kan kayaknya prosesnya aduh belum ngedit ini, belum itu, belum banyak gitu kan. Nah, kalau kita mau adaptasi sih saya rasa insya Allah semuanya bisa kita atasi. Proses adaptasi Mbak di Kota Batu ini seperti apa? Apakah sudah ya cukup advance lah, cukup baik atau Cukup kita baik perlu sih kayak saya rasa karena Gitu kita ya? tadi konsepnya kolaborasi ya. Dari yang mulai konsep mulai munculnya COVID, terus kayaknya orang tuh nggak bisa maju sendiri karena memang bebannya lumayan ya. Kalau misalkan kita konsepnya tadi kolaborasi, mungkin kita awal-awal tuh nggak berbayar dulu gitu ya. Tapi karena gini aja, kita punya produk apa, Samin punya produk apa, yang lain punya produk apa, kita saling mengisi kekosongan tadi itu, terus kita kita combine, kita mix and match tadi, dan jadilah packaging yang menyenangkan gitu. Dan Tadi contohnya Mbak Diana yang ada di lapangan ya, kemudian jenengan bisa monitor begitu ya, dari mulai awalnya mentah hingga kolaborasi dan menghasilkan profit begitu, apa yang dari ini sih kalau misalkan kayak kebetulan kan kami pribadi ada lini usaha namanya Cinematos Kids Presenter. Awalnya Cinematos Kids Presenter, kemudian kita ganti namanya Cinematos Presenter Indonesia. Nah, di bawah Cinematos Presenter Indonesia ini kita buka usaha namanya yang bergerak di SDM di public speaking. Di situ kita memperkenalkan anak-anak tentang dunia public speaking, spesialnya kita itu public speaking yang dibalut dunia broadcast dan YouTuber. Jadi kan soft skill ya. Yes, soft skill itu kan kalau misalkan kayak kita paduin dengan skill yang mumpuni dan fasilitas yang oke, kan sayang gitu kan. Karena belum tentu nanti anak-anak punya kesempatan untuk bisa merasakan jadi MC, presenter, pembaca berita, reporter. Kita kasih kesempatan di situ. Dan di situ kan kita akhirnya bisa collab dengan teman-teman voice over gitu kan. Kita collab dengan mereka. Terus kemudian kita mempromosikan produk-produk teman-teman UMKM. Itu kan salah satu kolaborasi ya kan. Terus kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa industri pariwisata juga. Selain Jatim Art Group, ada Santera, ada Selecta juga, BNS juga ya. BNS juga, betul. Di situ ada trailernya. Di samping booth Metropolitan Televisi kalau mau join atau lihat-lihat ya nanti ya. Iya. Jadi dari situ akhirnya kita ketemu, kita close semua, kita mix and match dan akhirnya menemukan komposisinya seperti ini deh. Selain untuk meminimalisir budget, lebih pada efisiensi waktu, tempat, dan semuanya bisa terjangkau gitu loh. Tapi itu kids ya Mbak, khusus kids ya? Kids dan remaja dewasa. Oke, berarti saya bisa join berarti ini? Boleh banget Kak. Kolaborasi sama iya benar. Metropolitan Televisi ya. Jadi kalau misalkan kayak host gini kan kita kayak semacam bukan bintang tamu, namanya kayak guru tamu. Boleh ya. Boleh banget. Jadi anak-anak itu kan akhirnya dikasih tahu atau paham visualisasinya nanti tuh kalau misalkan jadi presenter, pembaca berita atau reporter kayak gini loh gitu ya. Jadi tahu kayak gitu ya pembawaannya. Memang harus agak rame ya kan. Apalagi kalau anak-anak ya, kita harus agak mancingnya itu kadang agak lama. Agak susah juga. Gimana tuh? Memang kebanyakan di kita itu memang yang kepercayaan dirinya memang kurang ada. Lumayan banyak. Karena kan memang orang tua kan membawa anak-anak ini dan memperkenalkan mereka ke dunia public speaking itu memang tujuannya kan biar anak-anak ini nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, pertemanan, di kelas gitu. Karena memang konsep sekarang sekolah kan sekarang konsep merdeka. Merdeka belajar, kurikulum merdeka yang harus mengharuskan anak-anak itu bisa speak up gitu kan. Social life-nya harus sudah punya bekal dari kecil ya. Pintar, tapi kalau dia tidak bisa
mempresentasikan apa yang dia punya, itu tuh yang akhirnya jadi nilai minus gitu kan. Biar gak minus langsung ke Mbak Diana nanti. Ada di Cemara Kipas Sidomulyo ya Mbak ya? Iya, Karena saya udah pernah join juga, pernah berkunjung di tempatnya Mbak Diana ini. Dan pemirsa, usai jeda ya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Disparta sebagai penggawanya hari ini di Produk Lokal Fest. Dan Mbak Diana Ya, terima selamat. kasih buat Disparta ya, buat makanya dan kolaborasinya dan support banget dengan teman-teman lokal kreatif ini. Dan juga selamat untuk jabatan barunya di Gekraf Mbak. Selamat berjuang. Sama-sama. Selamat berjuang untuk Kota Insya Batu. Allah. Usai jeda kami akan segera kembali, pemirsa, tetaplah di sini di Special Talks di Produk Lokal Fest yang ke-6 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talks. Ada Produk Lokal Fest yang ke-6 2024 bersama saya Elvina Rahma di halaman Balai Kota Amang Tani Kota Batu. Tadi sudah kita sharing-sharing bersama dengan Batu Total Independent, ada dari DKPP, ada dari Gekraf, ada Mbak Diana ya. Sekarang kita hadirkan penggawanya acara hari ini dari Disparta, Kepala Disparta Kota Batu, ada Pak Arif Asidik. Pak Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Arif? Sehat. Alhamdulillah. Biru-biru luar biasa Gekraf ya Pak. Pakai kombinasi batik, udeng juga. Pak Arif, saya mau jenengan perspektif jenengan melihat Produk Lokal Fest yang ke-6 tahun Pak berturut-turut di 2024 ini, kita bandingkan dengan awal mulanya Pak. Apa yang beda Pak? Oh, Kemajuan baik. luar biasa kah? Ya, ini tentu acara ini sangat keren ya, Ya. luar biasa, ampuh banget ya. Kami punya kurang lebih sekitar 282 produk dari 17 subsektor ya. Kami melihat perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun ya. Ini sejak diadakan pertama sampai dengan sekarang ini tahun ke-6. Ini saya melihat perkembangannya sungguh luar biasa. Makanya kami sangat mengapresiasi rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif Kota Batu ya. 17 subsektor full semua kita punya. Makanya ini kami harapkan terus dieksplor, terus berkembang. Kami punya program ke depan. Bagaimana teman-teman pelaku Ekraf ini kita akan kembangkan SDM-nya. Kita akan support dengan fasilitas sarana prasarana mereka berekspresi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka nanti kita fasilitasi, kita dukung dengan event-event kreasi-kreasi yang muncul dari ide pikiran mereka. Kita akan betul-betul memberikan atensi dan porsi terbaik untuk Ekraf Kota Batu agar supaya berkembang, memanfaatkan kunjungan wisata Kota Batu yang luar biasa untuk bisnis ekonomi kreatif di Kota Wisata Batu. Ya, selain kreatif juga ada profit oriented di sana untuk menghasilkan cuan ya, karena juga lowongan pekerjaan UMKM juga. Pak, Produk Lokal Fest yang ke-6 ada banyak sekali tenan ya. Saya lihat animasi film video, kemudian komunikasi visual, arsitektur, ada game juga di sana dari 17 subsektoral itu Pak. Dia kan berkembang ya Pak ya, dari tahun ke tahun begitu. Berarti kan potensi anak-anak muda khususnya di Kota Batu kan luar biasa ya Pak Arif ya kalau kita lihat ya. Sangat luar biasa. Itu ya. Kita kemarin ya luar biasa juga dengan Fashion on the River juga. Fashion on the River ini meliputi berbagai subsektor ya, bisa terlibat di sana. Ada fashion Betul. kemudian ada kriya, ada pertunjukan ya. Ada pertunjukan juga kuliner di sana juga kita sertakan di situ, dan video visual, ada fotografi, kita terlibat di sana. Jadi produk hasil dari event yang dilakukan Fashion on the River ini sebuah kolaborasi yang sukses, yang luar biasa, dan kita ingin di tahun 2024 kembali kita laksanakan, dan harapannya kolaborasinya semua 17 subsektor nanti ini bisa explore semua dalam kegiatan Batu on the River, Fashion on the River. Pak Arif, ada target-target khusus nggak di Produk Lokal Fest yang ke-6 ini? Kira-kira dari Disparta sendiri? Oh ya, tentunya ada ya. Tentunya yang pertama, di samping bagaimana keterlibatan ya, bagaimana semua pelaku ekonomi kreatif di 17 subsektor ini bisa berpartisipasi di sini ya. Mereka bisa silaturahmi, berkolaborasi, berekspresi di event ini. Juga memang ada
target kunjungan tentunya ya. Oke. Kita ingin masyarakat Kota Batu, wisatawan itu bisa melihat langsung, menyaksikan berbagai karya kreatif dari talent-talent ekonomi kreatif di 17 subsektor itu ya. Juga harapannya di sini kuliner terutama ya, maupun produk UMKM, produk kria dan sebagainya ini karena mereka mereka ciptakan dengan kreasi-kreasi yang luar biasa. Harapannya juga diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang memberikan nilai tambah untuk komersial. Ya, tidak hanya wisatawan lokal saja tapi juga menarik wisatawan internasional ya, karena nanti juga ada bandengan. Kita tahu bandengan Nuswantoro itu kan wow, luar biasa banget untuk wisatawan luar negerinya, antusiasnya ke sana. Jadi kami tunggu kedatangan Anda pemirsa. Pak Arief, kami mohon untuk mengajak para pemirsa Agropolitan Televisi dan juga masyarakat Kota Batu datang ke sini Pak, ke Produk Lokal Fest yang ke-6, monggo. Oke. Selamat sore, saya Dr. Andes Arif Asidik MH, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu. Saat sekarang ini saya Dinas Pariwisata kolaborasi dengan Batu Total Independen dan Gerakan Ekonomi Kreatif Kota Wisata Batu dengan support Gegraf Provinsi Jawa Timur dan nasional pada hari ini melaksanakan kegiatan event yang sungguh sangat luar biasa, yaitu Batu Lokal Fest, yang tentunya kegiatan ini menampilkan berbagai karya kreatif dari 17 sektor ekonomi kreatif di Kota Wisata Batu. Event ini juga dikuatkan dengan berbagai pertunjukan seni, pertunjukan musik, dan juga pagelaran produk-produk UMKM dan kuliner yang sangat luar biasa. Mari masyarakat Kota Batu, wisatawan, domestik dan mancanegara hadir di event ini. Pasti Anda akan puas. Luar biasa teman-teman Gegraf Kota Wisata Batu. Salam Ekraf. Salam Ekraf, matur nuwun Pak Arief atas fasilitasnya yang luar biasa untuk memberikan wadah untuk potensi-potensi besar dari putra-putri terbaik Kota Batu. Kami tunggu kedatangan Anda pemirsa, tidak hanya hari ini saja tapi besok juga ada ya Pak ya. Di hari Sabtu kita nikmati waktu weekend ini bersama dengan Disparta dan juga Produk Lokal Fest yang ke-6 2024. Saya Elvina Rahma pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Special Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun Pak Arief. Sukses selalu.